Halo teman-teman, nama saya Aditya dari program Studi Pendidikan Sejarah. Nah, saat ini saya akan membawakan sebuah reportase. Oleh karena itu, saya akan membawa kalian dalam perjalanan menjelajahi keindahan dan keajaiban Gunung Galunggung, salah satu gunung aktif yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di Tasikmalaya. Gunung ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga menyimpan sejarah letusan yang menarik untuk kita pelajari bersama. Penasaran kan? Mari kita simak bersama. Gunung Galunggung mempunyai ketinggian sekitar 2167 meter di atas permukaan laut. Gunung Galunggung menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pendaki dan para pecinta alam. Banyak pemandangan indah yang disajikan sejak mulai perjalanan Gunung Galunggung hingga menaiki setiap anak tangga dan mencapai puncak Gunung Galunggung. Nah, untuk mencapai Gunung Galunggung, kalian hanya perlu menempuh jarak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Perjalanan kami menuju puncak Gunung Galunggung memberikan pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat banyak pohon, hamparan sawah, hutan lindung, hingga tebing-tebing batu. Nah, untuk masuk ke Gunung Galunggung, tiketnya juga cukup terjangkau. Kalian hanya perlu membayar 15.000 per orang. Untuk parkir motor, kalian akan dikenakan biaya 2.000, parkir mobil sekitar 5.000, dan jika kalian ingin camping di Gunung Galunggung, kalian akan dikenai biaya sebesar Rp25.000. Biaya yang cukup terjangkau untuk menikmati keindahan alam yang sangat indah seperti ini. Nah, untuk perjalanan kali ini saya akan menggunakan tangga kuning Gunung Galunggung. Di tangga ini kita akan menempuh 620 anak tangga. Tapi jangan terlalu khawatir. Di bawah kita bisa membeli minum terlebih dahulu untuk perbekalan menuju puncak Galunggung. Nah, di tengah-tengah tangga juga telah disediakan 3 titik untuk beristirahat jika Anda merasa kelelahan ketika menaiki setiap anak tangga. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi para pendaki dengan usia tua ataupun usia muda yang kelelahan. Ini Gunung Galunggung ya, sudah menjadi spot selfie wisata Monumen Gunung Galunggung, diresmikan oleh Andi Purwadi. Saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Oke, kita bisa melihat di sana ada kawah. Danaunya ya tidak boleh melintas di sini, ya dilarang. Jalannya masih jauh. Oke, ada apa saja sih di Galunggung? Di sana ada view deck, tangga biru, Tugu Brigif 13, Ngara Galunggung, Merkuri Galunggung, sama monumen letusan tahun 1982. Nah, kita akan coba ya melihat monumen letusan 1982. Oke. Selain ada pemandangan, di Galunggung juga banyak warung-warung ya. Siapa tahu ada yang mau beli kopi, mie instan dan sebagainya tersedia di sini. Jadi nggak perlu khawatir jika menaiki 620 tangga itu melelahkan, karena ada warung juga di atas. Monumen letusan Gunung Galunggung ini merupakan tugu peringatan akan terjadinya letusan Gunung Galunggung pada tahun 1982 hingga 1983. Oke, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 11.51. Bisa dilihat menuju siang awan sudah mulai turun ya, sehingga pemandangan kota Tasikmalaya tertutupi. Nah, kita udah ada di Tugu
memperingati letusan Gunung Galunggung tahun 1982, yang mana letusan tersebut letusan yang cukup dahsyat, bahkan dampak letusan itu sampai 9 bulan. Letusan ini menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang cukup parah di sekitar gunung. Nah, selama peristiwa tersebut, gunung mengeluarkan awan panas, lava, dan material vulkanik lainnya yang menghancurkan desa-desa dan sekitarnya. Bahkan kabar mengatakan bahwa letusan ini berdampak hingga berbulan-bulan. Meskipun begitu, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Galunggung telah menurun dan dinyatakan stabil oleh Badan Geologi. Sisanya hanya kita bisa melihat keindahan alam pasca letusan, seperti tanah yang subur, terus ada kawah dan sebagainya. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa di Gunung Galunggung selain ada kawah juga ada tempat kemah. Nah, kita bisa dilihat di pinggir jalan ada beberapa tenda yang disewakan untuk melakukan kemah. Di sini juga kita bisa melakukan kegiatan pramuka ataupun camping bersama teman-teman. Nah guys, jika kalian tertarik untuk mengunjungi Gunung Galunggung, pastikan kalian telah mempersiapkan fisik kalian dengan baik. Menaiki 620 anak tangga bukan hal yang mudah, apalagi untuk orang yang jarang olahraga. Nah, kalian juga harus mengikuti panduan-panduan yang ada di Gunung Galunggung, di mana kita tidak boleh memberi makan hewan sembarangan, buang sampah sembarangan, dan sebagainya, karena hal itu akan mengacaukan ekosistem lingkungan. Walaupun perjalanan yang cukup melelahkan, tetapi pengalaman yang didapatkan akan sangat berharga dan tidak terlupakan. Kita bisa mengenang apa yang terjadi ketika Gunung Galunggung meletus. Kita bisa merasakan kita bisa menikmati keindahan alam, kita bisa merasakan dinginnya Gunung Galunggung. Pokoknya sangat menyenangkan deh. Oke, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you.